Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, menindaklanjuti himbauan dari pemerintah pusat maupun dari PGI dan PGIW Lampung tentang pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan beberapa negara lainnya di dunia ini, maka ibadah minggu yang biasanya kita laksanakan dalam persekutuan di gereja, saat ini ibadah minggu dilaksanakan dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing sampai dengan situasi kondisi memungkinkan. Semoga ibadah ini tidak mengurangi kekhusyukan kita, tetapi semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga semakin erat hubungan antar anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bila kita memasuki tata ibadah Minggu Prapaskah ke-6 GKSBS Tanjung Karang tanggal 5 April tahun 2020 dengan mengambil tema Ibadah Sejati. Mari kita menyambut panggilan beribadah dengan menaikkan pujian dari PKJ 27 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Prapaskah ke-6 saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Pembacaan nats pembimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mari kita sambut nats pembimbing dengan menaikkan pujian dari PKJ 275, perintah baru kita nyanyikan 2 kali. Beri
Terlebih dahulu kita membaca hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan melalui nyanyian pengakuan dosa dari KJ 33 bait 1 dan 2, Suaramu ku dengar. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mendengarkan berita anugerah. Jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita menyambut berita anugerah dengan menaikkan pujian dari KJ 381 bait 1 dan 2, Yang Maha Kasih. Oleh kasih-Nya kepada
Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji Engkau, memuliakan-Mu ya Tuhan, dan mengagungkan nama-Mu karena Engkau Allah kami yang ajaib. Allah yang hidup, yang setia memelihara langkah-langkah kehidupan kami sampai saat ini. Di tengah setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi karena COVID-19 ini Tuhan, kami ingin tetap memandang kepadamu bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami, sumber segala sesuatunya bagi kami. Karena itu Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, renungkan pagi ini Tuhan, akan memberikan kepada kami pemahaman yang benar bagaimana menjalani ibadah kami yang sejati, sehingga melalui Engkau dipermuliakan. Kami berdoa supaya Roh Allah leluasa memberkati setiap kami, sehingga sungguh melalui Tuhan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami yang firman-Mu dan penuh syukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan kita baca dari Kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan kepada kita demikian: kesalian yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritakanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, dan memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yang berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan dan meliharanya
Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada dalam suasana yang menyedihkan. Suasana di mana banyak orang ragu dengan apa yang diyakininya. Banyak orang sedang bergumul dengan persoalan yang dihadapi, galau. Banyak orang tidak lagi memahami apa yang dilakukannya. Banyak orang takut menghadapi situasi yang depan kita dengan merebaknya COVID-19, COVID-19 yang merebak di seluruh dunia termasuk di negeri kita. Ada dua kata yang sekarang lagi ngetren yang kita bisa perhatikan adalah stay at home, di rumah saja. Dan yang kedua adalah WF home, work from home, bekerja di rumah. Bapak yang kasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita memperhatikan sesuatu sekitar kita, tentu kita juga akan memperhatikan bahwa yang dinamakan ketakutan itu juga melanda siapapun. Termasuk orang percaya pun kadang-kadang juga mengalami namanya ketakutan menghadapi apa yang ada di depan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita juga harus memikirkan bahwa ada hal yang penting yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita adalah tetap mempercayai Dia di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Allah yang memanggil kita sebagai orang percaya, Allah yang tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lama tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan merindukan supaya kita di tengah situasi seperti sekarang ini justru tak memandang kepada Dia, fokus kepada Dia untuk mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan merindukan supaya ibadah kita dilaksanakan dengan lebih serius lagi. Ketika kita ada di dalam rumah kita masing-masing, ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, kita menikmati kehadiran Tuhan. Ibadah yang sejati itu merupakan bagian penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan yang ditulis oleh Yesaya khususnya pasal 58 ayat 1 sampai 12, mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal penting di sana. Ada ibadah palsu, tapi ada ibadah yang sejati. Ibadah yang palsu adalah ibadah yang dilakukan bukan dengan ketulusan hati, tetapi dilakukannya oleh karena pemahaman yang tidak lengkap atas kehidupan ini. Ketika kita memperhatikan dalam perjalanan kehidupan manusia, ketika mereka menjadi ibadah dengan tidak benar, maka bisa saja terjadi sebuah penyelewengan. Penyelewengan bisa terjadi karena mereka tidak memahami betul siapakah Tuhan yang sudah memanggilnya, Tuhan yang sudah memilihnya, sehingga penyelewengan bisa dilakukannya, termasuk di dalamnya yang dialami umat Allah bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan penyelewengan terhadap Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga dalam kehidupan mereka tidak mencerminkan kemuliaan Allah. Penyelewengan terjadi karena pemahaman antara ibadah yang seharusnya benar ternyata belum benar. Pemahaman yang didapatkan ketika ada di bait Allah ataupun di gereja belum diwujud nyatakan dalam tindakan nyata, sehingga penyelewengan bisa terjadi. Menteri Keuangan Republik Indonesia, kita kenal namanya Ibu Sri Mulyani, dalam rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah pada Maret 2019 tahun lalu, di depan 1.200 peserta aparat pengawasan intern pemerintah atau disebut APIP, mengatakan bahwa tata kelola keuangan negara memiliki banyak godaan. Uang di satu sisi bisa menjadi solusi pembangunan, namun di sisi yang lain bisa juga menjadi petaka saat terjadi penyelewengan. Bapak Ibu, berbicara tentang penyelewengan, siapa saja bisa menjadi pelaku penyelewengan tersebut, baik itu orang biasa. Ya, tokoh-tokoh agama pun bisa menjadi orang yang menyeleweng. Orang yang tampaknya kelihatan alim, sangat taat dan ibadah agama sekalipun bisa tergoda untuk menyeleweng, Bapak Ibu. Rajin beribadah dan melakukan puasa, namun ketika melihat uang, seringkali orang lupa akan semuanya. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah karena orang memisahkan hidup spiritualitas atau kehidupan beragama dengan hidup sosial kemasyarakatan. Seringkali agama hanya dibahas di dalam rumah ibadah saja, sebaliknya tidak masuk di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Keadaan seperti inilah ternyata terjadi pada zaman umat Allah Israel.
Dan inilah yang dikritik oleh Nabi Yesaya di dalam pasal yang ke-58 ayat yang pertama sampai yang 12 tadi. Digambar sangat jelas bagaimana umat Allah sangat taat menjalankan ajaran agama. Mereka rajin beribadah ke bait Allah. Mereka belajar akan hukum Tuhan. Mereka melakukan puasa dan melakukan ibadah dengan tekun. Mereka menyadari keterbatasan mereka di hadapan Tuhan. Dan akhirnya mereka mendirikan diri di hadapan Tuhan. Namun di saat yang sama pula, mereka memperlakukan sesama dengan semena-mena. Kita perhatikan tadi katakan meninggikan diri terhadap sesamanya. Akan dikatakan mereka beribadah kepada Tuhan tetapi juga melakukan perbantahan, perkelahian, dan memukul sesamanya dengan semena-mena. Yang keempat dari kita bisa perhatikan. Berarti ibadah yang demikian bukanlah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibadah yang demikian adalah ibadah yang palsu. Yang hanya menekankan pada seremonial semata. Sebaliknya ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah yang nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Ibadah ritual harus menyatu dengan ibadah kehidupan sehari-hari, di dalam tindakan nyata sehari-hari. Di bait Allah umat belajar tentang kasih setia Tuhan, dan kehidupan nyata umat Allah mempraktekkan kasih itu kepada sesama. Ibadah ritual yang dilanjutkan dengan ibadah kehidupan dijelaskan juga di dalam pasal 58, 6 dan 7 di antaranya bahwa kita baca tadi di dalam ayat 6 dan 7. Berpuasa yang kundaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Lalu dilanjutkan lagi, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi berarti betapa pentingnya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang ada di dalam satu pergumulan, di dalam satu kesulitan, kita mau untuk memberikan perhatian menolong mereka. Apa yang dikata ayat 7? Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu, bagian penting ini adalah aplikasi praktis dari apa yang kita terima dari Tuhan. Bahwa kita harus mempedulikan orang di sekeliling kita, orang yang membutuhkan perhatian dari kita. Kita memberikan kepada mereka yang diperlukan. Kita berarti harus punya kepedulian, menolong sesama. Dan ketika kita berbicara baik itu berarti berbicara tentang kasih Allah. Bagaimana kasih itu membeli sebuah kepedulian. Bapak Ibu, bagian penting juga ketika dikatakan kita mengasihi sesama kita juga berarti kita mau untuk memberikan sebuah berita yang menyenangkan bagi orang sekitar kita. Ya. Tadi dikatakan bahwa supaya mereka melepaskan tali-tali kuk. Ya. Dan supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Semua orang memiliki kuk, Bapak Ibu. Memiliki beban. Beban apa yang dialami semua manusia adalah beban dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah maut. Dan Tuhan mau supaya orang percaya kita mau untuk memberitakan berita pembebasan, berita kelepasan itu. Dan berita itu ada di dalam nama Yesus, Bapak Ibu. Ketika kita memberitakan nama Yesus, menceritakan nama Yesus, berarti kita berbagi berita sukacita. Karena di dalamnya Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Dia memberikan kelegaan, kepuasan kepada orang yang lapar. Dikatakan akulah air hidup, orang yang harus dipuaskan. Dia katakan juga akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang yang bingung tidak tahu jalan kemana, Tuhan dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu berarti menuntun setiap manusia kepada kesempurnaan. Membawa manusia untuk sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan yang disiapkan oleh Allah untuk keselamatan manusia. Ketika kita belajar firman Tuhan, Yesus juga mengungkapkan kepada kita bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang tidak mengerti. Karena itu gereja mestinya punya kepedulian untuk berbagi cerita. Yang membuat orang yang sekarang takut, gentar menghadapi apa yang terjadi. Mereka bingung, kita harus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebenaran itu, Yesus juga mengatakan akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan beroleh terang hidup. Yesus juga berkata, akulah gembala yang baik. Bapak Ibu, bagian penting ingatkan kepada kita bagaimana kita punya tugas dalam hidup kita sebagai orang yang sudah mengenal Allah untuk berbagi kasih kepada mereka, menceritakan kebaikan Allah sehingga mereka yang punya pergumulan itu
mendapatkan solusi, mendapatkan way out dari setiap persoalannya. Ini juga memberikan kepada kita bahwa tidak ada pemisahan antara ajaran agama dan kehidupan sosial sehari-hari. Sebaliknya ajaran yang menolong seseorang untuk berperilaku yang baik di dalam dari kehidupan sehari-hari, tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Pemahaman yang benar akan Allah dinyatakan dalam tindakan nyata sehari-hari. Ibadah yang sejati tidak hanya bersifat sebuah seremonial semata, tetapi juga bersifat operasional, yaitu nyata dan dihidupi di dalam perbuatan sehari-hari. Kita tiap hari Minggu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 45 kata kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua dikatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini Bapak, ini bagaikan dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan satu yang lain. Ketika orang itu mengatakan mengasihi Tuhan, maka mereka juga harus mengasihi sesamanya. Tidak cukup kita hanya memahami secara dengan rasio kita tentang Tuhan kita. Ajarannya tidak cukup Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mau mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita serius melaksanakan ibadah kita dengan sejati, dengan berbagi kasih kepada sesama, dengan mempedulikan orang lain, dengan menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan itu, maka ada dampak yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dan 9, 8 sampai 12 dikatakan di sana, pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini bahkan luar biasa Bapak. Ketika kita sungguh ibadah dengan sejati, ketika kita mau berbagi menolong orang lain, mewujud nyatakan kasih Tuhan pada sama kita, maka dikatakan kita akan menjadi berkat bagi orang. Ada dampak yang nyata, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya bagi kita, bagi orang sekitar kita. Terangmu akan bercahaya di sana. Lalu dikatakan di ayat 9, menarik kita cermati di sana. Tuhan menjawab doa. Ya, dikatakan 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Luar biasa saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mau mencari wajah Allah, ketika sungguh-sungguh mempraktikkan firman Allah dengan penuh kesungguhan, penuh kasih kepada sesama kita, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita merendahkan diri mencari wajah Allah, maka dikatakan Tuhan akan mendengar dari surga dan memulihkan kita, bahkan memulihkan negeri kita. Karena betapa pentingnya dalam bagian ini kita lakukan. Tugas kita, tanggung jawab kita. Ayat berikutnya dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ini hal yang luar biasa. Di tengah situasi yang kurang menyenangkan, di tengah situasi yang sulit ini Tuhan katakan, aku akan menuntun engkau senantiasa. Itu berarti memimpin kita selama-lamanya dalam perjalanan kehidupan kita. Ia berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bahwa perlu kita yakini dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita dalam kondisi apapun. Ia juga bekerja dalam kondisi apapun untuk kebaikan kita. Hal penting di sini adalah bagaimana kita mau untuk sungguh-sungguh di dalam mencari wajah Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Yang kering itu Bapak Ibu, Tuhan akan memuaskan hati kita. Tuhan akan menyiapkan segala yang kita perlukan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar menghadapi persoalan yang di depan kita. Percaya saja bahwa Tuhan akan menopang kita. Mempercayai Allah itu sesuatu yang paling penting di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Daud berkata kepada Tuhan, aku percaya dan tidak ragu-ragu. Bapak Ibu, ketika kita serius dengan Tuhan kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, hidupnya justru menjadi berkat bagi sama kita. Karena mereka melihat bagaimana kita tetap happy di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang memimpin kita. Bahkan dikatakan pada bagian berikut, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Saudara, di tengah kelemahan, di tengah pergumulan, di tengah tantangan kesulitan yang kita hadapi, dikatakan Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Sudah beberapa hari ini kita di rumah, ya. Tentu kita juga berkumpul nih. Tetapi ingat, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru, kekuatan yang luar biasa. Hal yang paling utama adalah menikmati kehadiran Tuhan.
Bapak kasih Tuhan, kita meladani Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia yang diutamakan adalah bagaimana dia mengasihi semua orang, mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Kalau Bapak yang perhatikan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 38. Maka Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lalu dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Dia punya hati berbelas kasihan. Ketika Yesus dalam perjalanan bertemu dengan iring-iringan yang sedang menggotong mayat anak janda Nain itu, maka Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Anak janda itu dibangkitkan dari antara orang mati, membuat sukacita yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa melakukan mukjizat yang luar biasa, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak bagi sesama kita, yang kecil, tapi itu bisa berdampak bagi banyak orang. Kita ada di rumah, kita mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang keluar sana, tetapi kita bisa berdoa di dalam rumah kita. Kita bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan melalui WA, melalui medsos kita. Kita bisa berinteraksi dengan siapapun, memberikan penguatan, penyadaran bahwa seperti situasi sekarang ini membawa kita untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tapi dikasih Tuhan, ketaatan kepada Tuhan mestinya juga nyata di dalam perbuatan kasih yang memberdayakan dan menolong mereka yang tidak berdaya. Tuhan beri kesempatan kepada kita di tengah situasi seperti sekarang ini. Justru Allah mau orang Kristen, orang percaya bertindak, tidak hanya berdiam diri lalu mengeluh, bersungut-sungut, tetapi kita mau mengatakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada tengah situasi seperti ini. Karena Engkau pasti memberikan rencana yang indah bagi kami. Karena Tuhan, kami mempercayai Engkau dalam hidupku terus menerus. Dan bila aku mau Tuhan menjalani hidup ibadahku dengan sungguh, dengan memperhatikan orang sekitar kami, mau berbaik kepada mereka, mau melakukan yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu, cinta kita kepada Allah mesti kita wujud nyatakan kepada sesama. Di tengah masa yang sulit ini, tiba saatnya bagi kita untuk berbuat sesuatu, mempraktekkan apa yang kita imani. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu tidak boleh hanya berteori ketika kita ada di dalam suasana seperti ini. Bagaimana kita mau dalam hidup kita, Bapak Ibu, untuk mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, jangan tinggal diam, tetapi kita mau berbuat sesuatu untuk membawa orang lain mengalami kelegaan, untuk membawa orang lain mengalami sukacita. Karena itu, ulurkanlah tangan saudara satu yang lain untuk saling berbagi, saling memberi perhatian kasih, kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Yang pada akhirnya Damak dikatakan, terangmu akan bercahaya. Tuhan akan dipermuliakan oleh perbuatan yang kita lakukan, karena kita melakukan itu semua sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita waktu bersatu teduh. Biar masing-masing kita mengambil keputusan pada hari ini untuk terus mempercayai Tuhan di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Allah tidak ingin kita khawatir, Allah tidak ingin kita galau, Allah tidak ingin kita putus asa. Allah merindukan kita percaya kepada Dia dalam hidup kita. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Mari Bapak Ibu kita berdoa masing-masing kepada Tuhan, supaya Tuhan kuatkan kita, teguhkan iman kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Saat teduh selesai. Amin. Ibadah sejati
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami naikkan pujian dan syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami di tengah situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami rindu untuk terus memandang kepada-Mu, mempercayai Engkau di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau yang menjadi juru selamat kami, Tuhan kami, Allah menjadi penyedia atas segala kebutuhan kami. Kami rindu Tuhan, Roh-Mu akan terus menuntun kami, supaya kami tetap mempercayai Engkau dalam kondisi apapun. Karena Engkau-lah Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Janji-Mu mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Pagi yang indah ini Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-Mu, GKSP Tanjung Karang, dan di kelompok-kelompok. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati gereja kami Tanjung Karang yang kami tinggalkan beberapa saat lamanya karena COVID-19 ini. Biarlah Engkau tetap menjagai, tidak ada gangguan apapun Tuhan. Juga saudara kami ada di dalamnya, Engkau terus menolong mereka. Kami Nugroho dan juga Wahyu, Markus dan saudara kami ada di sana. Tuhan akan memberkati mereka, menjagai mereka Tuhan. Kami juga berdoa supaya lingkungan gereja juga tetap dalam kondisi yang aman. Berdoa supaya Roh-Mu bekerja Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami di GKSP Tanjung Karang dan kelompok-kelompok nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Memberkati pelayanan hamba-Mu, anggota majelis ya Tuhan, baik itu para penatua, pendeta, diakan, di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Biarlah kami tetap berkoordinasi, tetap saling memberikan motivasi yang positif, sehingga gereja-Mu tetap terpelihara sempurna. Karena kami meyakini bahwa Allah sedang bekerja untuk membawa banyak orang mengenal nama-Mu Tuhan. Banyak orang datang kepadamu. Dan kami berdoa supaya Engkau juga memberkati semua komisi di gereja kami, GKSP Tanjung Karang, GKSP Tanjung Karang Tuhan. Sehingga semua program kerja bisa dilaksanakan. Mungkin belum langsung ketemu orang satu dengan yang lain, tetapi dari rumah kami masing-masing Tuhan. Setiap komisi juga bisa berkoordinasi, bisa memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk pengembangan pelayanan ke depan. Bapak, kami juga menyerahkan rekan-rekan kami yang ada di wilayah-wilayah, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan untuk saudara kami Aser dan istri yang ada di Keramat dan di Pasir Gedong, Tuhan berkati mereka. Juga kami menyerahkan untuk saudara Umbu yang melayani di blok yang lain, Tuhan akan menolong, yang ada di Bumidaya dan Serdang, Tuhan berkati. Dan juga saudara Yafet dan istri yang ada di Hargumula Talangja, berkatilah mereka Tuhan, sehingga mereka tetap di dalam penjagaan-Mu, bisa melayani Engkau dengan leluasa dan bijaksana daripada-Mu sendiri. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, blok 1, 2, blok 3 Samaria dan juga blok 3 Maranatha, blok 4 Tuhan. Kami berdoa supaya berkat-berkat-Mu nyata bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami rindukan Roh Allah bekerja leluasa. Di tengah-tengah kami tidak bisa bersekutu bersama-sama di gereja, tapi kami merindu menikmati persekutuan yang indah di tengah keluarga kami. Biarlah melalui suasana seperti ini Bapa, kami setiap keluarga dibangun iman kami, diteguhkan keyakinan kami bahwa Allah tidak pernah membiarkan kami. Kami rindu Tuhan terus menikmati kehadiran-Mu, kebenaran rohani terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap pribadi kami ya Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bergumulan. Ada di antara mereka membutuhkan teman hidup, Bapak juga akan memberikan yang terbaik, sehingga mereka bisa merumah tangga yang berkenan kepada Allah. Di antara mereka juga ada yang bergumul masalah pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keterangan yang dimiliki. Di antara mereka juga bergumul masalah ekonomi ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati usaha, pekerjaan yang dikembangkan sehingga berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan di tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan berikan kepada setiap gereja, setiap jemaat-Mu kreativitas untuk mengelola setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dengan demikian Tuhan bisa menjalani hari yang kami lalui dengan sukacita, dengan damai sejahtera karena Engkau bersama kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sakit. Kami menyerahkan Bapak Yonatan Eka Setio Budi. Tuhan, berikan belas kasihan kepadanya, sehingga oleh kemurahan-Mu maka Engkau akan sembuhkan saudara kami ini. Dan satu saat bersama kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan jemaat-Mu dengan proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Wagimin, saudara kami Trianggono. Kami serahkan juga untuk Ibu Morsinem. Kami serahkan untuk Ibu Sri Suwarsi. Kami serahkan Bapak Pendeta Trijoko, kami serahkan Bapak Stadin, dan juga saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau melawat satu persatu dan berikan kepada mereka kesembuhan. Supaya dengan kesembuhan yang Tuhan beri, mereka juga boleh terus mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pelayanan kami di SMP Kristen 5. Tuhan berkati. Supaya pelayanan kami terus berkembang. Ada banyak orang yang dibawa kepada melalui pelayanan kami. Menyerahkan juga pelayanan gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Di tengah situasi yang kurang nyala seperti sekarang ini, Tuhan, bila gereja bertindak, gereja mau untuk membangun persekutuan yang akrab satu yang lain. Karena berdoa bersyukur kalau dan hamba-hamba Tuhan sudah ada persekutuan online di beberapa waktu yang lalu, dan nanti Jumat juga dilakukannya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati melalui persekutuan online ini. Tuhan akan membuat dampak positif pembangunan gereja-Mu, pembaharuan setiap orang percaya. Dan kami rindu Indonesia mengalami pemulihan karena ada banyak anak Tuhan yang merendahkan diri di depan Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasih, di mana kami tinggal. Kami rindu Roh-Mu terus berkarya ya Tuhan, supaya Engkau membawa bangsa ini untuk mengenal Engkau. Jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami serahkan presiden kami, Bapak Jokowi, dan wakilnya Ma'ruf Amin, berikan hikmat, bijaksana di dalam memikirkan untuk solusi pelayanan ke depan, seragus dalam mengatasi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu ini, sehingga segala keputusan diambil, keputusan yang berasal dari Tuhan, untuk membawa kedamaian di masyarakat bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa mengenai pemerintah di tingkat pusat sampai di tingkat RT. Berikan hikmat pada pemimpin kami, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa menyerahkan para dokter, perawat, dan juga untuk tim medis. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan menjaga mereka. Engkau akan menolong mereka, Tuhan, beri kekuatan, semangat yang sungguh untuk terus menjalani tugas tanggung jawabnya. Bahkan Engkau jagai mereka Tuhan, tidak terinfeksi COVID-19 ini Tuhan. Berdoa untuk kebutuhan alat pelindung diri supaya Tuhan juga menyediakannya di setiap rumah sakit. Tuhan akan siapkan itu, sehingga melaluinya Bapa mereka bisa mengerjakan fungsi dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk karantina di setiap wilayah Tuhan, kiranya ini bisa berjalan dengan baik, sehingga akan memutus untuk penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami rindu Engkau punya belas kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi di mana kami merayakan masa perayaan Paskah Pentakosta ini. Kami rindu mujizat Allah terjadi tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau menghentikan virus ini Tuhan, sehingga sungguh Tuhan maka masyarakat bangsa ini akan mencari wajah-Mu. Berdoa supaya sungguh suasana yang kami rasakan di tengah-tengah masa perayaan Paskah Pentakosta ini Tuhan, kami bisa menghargai karya-Mu. Engkau sudah rela datang ke dalam dunia. Yesus sudah datang, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, mensucikan dosa kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami digunakan sehabis-habisnya untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikanlah kami Tuhan sebagai Allah di tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biar ibadah kami bukan sebagai ibadah yang palsu, tapi ibadah yang sejati, yang mengutamakan Tuhan. Apapun kami lakukan Tuhan, yang kami kerjakan, semua berorientasi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kasih-Mu. Juga untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini, berkatilah mereka satu persatu, sehingga mereka terus hidup mempermuliakan nama-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sudah diuswo di tengah masa tuanya Bella. Tuhan, tetap berikan semangat untuk mencari wajah-Mu Tuhan, semangat untuk menikmati persekutuan yang kerap dengan Tuhan, sehingga sungguh Tuhan mereka menikmati damai sukacita, dan melalui apa yang dilakukan oleh saudara Yosua ini menjadi contoh bagi jemaat-Mu yang masih muda untuk terus mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serah hidup kami Bapak, biarlah Engkau menjaga setiap jemaat-Mu dari setiap blok untuk sungguh-sungguh menikmati kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tutup setiap jemaat dengan kuasa darah Tuhan kami, sehingga kami tidak terinfeksi virus COVID-19. Kami dibebaskan itu semua Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menjaga setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dengan semua aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nats Alkitab yang mendasari sikap kita memberi persembahan diambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur akan diiringi dengan pujian dari KJ 292 bait 1 dan 3 Tabuh Gendang. Mari kita bersatu dalam doa syukur persembahan. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bertelut di hadapan-Mu Bapa, untuk menaikkan syukur atas curahan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan untuk mendukung pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya Bapa berkenan menerima dan mensucikan persembahan syukur ini. Apabila dalam mengaturkan persembahan ini ada hal-hal yang kurang berkenan karena kelemahan dan dosa kami mohon Tuhan berkenan mengampuni. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, jemaat-Mu, hanya dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ini
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetaplah tinggal di rumah dengan damai sejahtera dan jadikanlah hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.